Lapisan bumi atau struktur bumi dan dinamikanya. Lapisan bumi, kompetensi dasarnya menjelaskan lapisan bumi, gunung berapi, gempa bumi, dan tindakan pengurangan risiko sebelum, saat, dan pasca bencana sesuai dengan ancaman bencana di daerahnya. Untuk prakteknya adalah mengomunikasikan upaya pengurangan risiko dan dampak bencana alam serta tindakan penyelamatan diri pada saat terjadi bencana sesuai dengan jenis ancaman di daerahnya. Ini adalah peta konsep tentang struktur bumi, yaitu struktur bumi tersusun atas atmosfer, litosfer, hidrosfer. Dan litosfer ini biasanya terjadi pergeseran tanah maupun erupsi. Untuk hidrosfer menimbulkan bencana yang banjir. Lapisan bumi, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mencermati tayangan atau model lapisan bumi. Siswa dapat mengumpulkan informasi mengenai lapisan bumi dan mekanisme terjadinya letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami. Siswa dapat melakukan studi literatur tentang penanggulangan risiko dan dampak bencana alam. Submateri bahasan lapisan bumi, lempeng tektonik, fenomena letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami. Lapisan bumi terdiri dari 3 lapisan, yaitu atmosfer yang terdiri atas troposfer yang berdekatan dengan tanah, kemudian stratosfer, lebih atasnya lagi mesosfer, termosfer, ionosfer, dan eksosfer yang berbatasan dengan luar angkasa. Litosfer adalah lapisan tanah yang terdiri dari kerak bumi atau kulit bumi, selimut bumi, dan inti bumi. Hidrosfer adalah daerah perairan di permukaan bumi. Peta konsep lapisan bumi berupa tanah. Lapisan tanah terdiri dari kulit bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Di dalam inti bumi terdapat dari inti dalam dan inti luar. Kemudian untuk selubung bumi atau mantel bumi terdiri dari mantel bawah dan mantel atas. Mantel atas ini menekan batu pijar bertekanan tinggi sehingga menimbulkan retakan lempeng tektonik. Inilah menyebabkan kenapa ada retakan lempeng tektonik. Pada kulit bumi, kerak bumi, terdapat retakan lempeng tektonik itu terdiri dari kulit bumi bagian daratan, kulit bumi bagian lautan. Kulit bagian daratan akan mengalami pergeseran lempeng dan menimbulkan gempa. Pergeseran lempeng ini namanya lempeng tektonik sehingga menimbulkan gempa namanya gempa vulkanik. Untuk di daratan juga ada gunung berapi. Gunung berapi ini mengakibatkan terjadinya aktivitas vulkanik, menimbulkan gempa vulkanik. Jadi gempa tektonik karena gerakan lempeng, kalau gempa vulkanik karena aktivitas gunung berapi. Untuk di bawah laut juga sama, terdapat pergerakan lempeng tektonik dan juga gunung berapi. Pergerakan lempeng tektonik menghasilkan gempa tektonik dan aktivitas gunung berapi menghasilkan gempa vulkanik. Perbedaannya kalau di daratan itu terjadi di lokal daerah tersebut, sedangkan kalau terjadi di lautan maka bisa akibatnya lebih jauh lagi karena akan menimbulkan namanya tsunami. Maka di daerah pantai bisa terjadi bencana tsunami. Lanjut, kita akan memperjelas ke dalam struktur inti bumi, bagian dalam bumi, ya, terdiri dari inti luar dan inti dalam. Inti dalam jari-jarinya 1.200 km, massa jenisnya 9,6 gram per cm kubik. Berarti setiap ukuran 1 cm kubik atau 1 cm kali 1 cm kali 1 cm beratnya itu, masanya itu 9,6 gram alias hampir 10 gram. Berat sekali ya. Suhunya berkisar 4.800 derajat Celcius, terdiri dari kristal es atau kristal besi nikel. Inti luar tebalnya 2.250 km. Suhunya sekitar 3.900 derajat Celcius, terdiri dari zat cair yang kental dan diperkirakan penyusun utamanya adalah besi. Jadi besi yang mencair berada di inti luar. Kemudian kita lanjutkan ke dalam mantel atau selubung bumi.
mempunyai ketebalan sekitar 2.900 km, massa jenisnya 3,4 gram per cm kubik sampai 4 gram per cm kubik. Tersusun dari batuan yang mengandung silika besi dan magnesium, disebut mineral olivin. Terbagi menjadi mantel atas dan mantel bawah. Mantel atas bersuhu 1300 derajat Celcius, mantel sampai dengan 1500 derajat Celcius. Batuan pada mantel atas umumnya padat, tetapi dapat mengalir perlahan. Mantel bawah bersuhu 1500 derajat Celcius sampai dengan 3000 derajat Celcius. Batuan pada mantel bawah lebih padat karena tekanan yang besar. Kerak bumi. Kerak bumi atau kulit bumi di mana kita pijak ini tersusun dari berbagai jenis batuan yang membentuk lempengan kaku yang selalu bergerak, maka disebut lempeng tektonik. Terdiri dari kerak bumi di bawah lautan dan kerak bumi di daratan. Kerak bumi di daratan tebalnya 30 km sampai dengan 80 km. Banyak mengandung silikon dan aluminium. Tebal kerak bumi di bawah lautan sekitar 5 km sampai dengan 7 km. Banyak mengandung silikon atau Si dan magnesium atau Mg. Suhu di bawah kerak bumi mencapai 100 derajat Celcius. Di sini ada gambar di mana lempeng-lempeng pergerakan lempeng-lempeng bumi. Negara kita termasuk adalah lempeng Eurasia. Sebelah kita ada lempeng Australia, ada lempeng Filipina, ada lempeng Arab, ada lempeng Afrika. Oke, mari kita lihat. Lapisan bumi dan lempeng tektonik permukaan bumi terpecah menjadi beberapa bagian besar. Ada tiga kemungkinan pergerakan satu lempeng tektonik relatif terhadap lainnya, yaitu yang pertama adalah spreading. Apabila kedua lempeng tersebut saling menjauh. Nomor dua adalah pergerakan collision atau kedua lempeng tersebut saling mendekat. Jadi sehingga tabrakan, bisa jadi kalau tabrakan menimbulkan gunung berapi. Kalau spreading, kedua lempeng menjauh bisa menghasilkan jurang. Kemudian transform adalah kedua lempeng saling bergeser. Nah, ini menimbulkan terjadinya dua jenis tanah yang berbeda. Kegiatan tersebut, spreading, collision, transform, juga menghasilkan gempa. Dalam setahun, lempeng tektonik bergeser sekitar 0 sampai dengan 15 cm. Fenomena letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi disebabkan adalah karena magma yang ada di sini, sesungguhnya dia akan mengeluarkan panasnya ini. Seperti kalau kita memasak, kita tutup rapat, tidak ada udara yang keluar, maka dia akan meletus. Tetapi kalau ada jalan keluar di sini lancar, maka tidak akan terjadi letusan gunung berapi, hanya akan terjadi uap-uap yang menggembus. Nah, pada gas vulkanik ini biasanya diambil untuk industri menghasilkan panas dan sebagainya, ya. Nah, bagaimanakah ini bisa terjadi letusan gunung berapi? Yang pertama, bisa jadi karena curah hujan sehingga longsor. Karena longsor di sini menutupi aliran gas dari perut bumi, sehingga longsoran ini menimbulkan hambatan, maka terjadikah ledakan atau erupsi. Erupsi dari gunung berapi ada beberapa jenis, yaitu berupa lahar. Yang kedua adalah berupa gas. Yang ketiga adalah uap air yang sangat panas. Nah, uap air yang sangat panas ini biasanya kalau orang Jawa menyebutkan sebagai wedhus gembel. Ada juga uap beracun dari sini, ya. Lanjut, gempa bumi. Gempa bumi seperti tadi Pak Guru ceritakan bisa timbul akibat dari gerakan tektonik, baik itu tabrakan atau geseran ataupun rekahan, ya.
induksi, subduksi, dan sebagainya. Oke. Lanjut. Apabila gempa itu terjadi di lautan, misalnya tiba-tiba muncul rekahan di laut, maka air akan mengisi jurang tersebut. Kemudian setelah penuh, air akan bertabrakan menimbulkan ombak yang sangat tinggi yang disebut tsunami. Bisa juga karena tanah itu saling bertabrakan menimbulkan gunung mendadak. Karena gunung ini mendadak, maka timbullah air yang muncrat ke tepi pantai. Nah, itu menimbulkan tsunami. Ada gempa yang berpotensi menimbulkan tsunami, ada gempa yang tidak menimbulkan tsunami. Saat gelombang besar terbentuk, bisa sampai kecepatannya adalah 800 km per jam untuk menuju pantai. Sehingga gelombang itu akan melambat di pantai karena menabrak beberapa benda seperti rumah dan sebagainya. Namun dia akan kecepatannya meninggi lagi ketika di area yang tinggi. Perbedaan gelombang angin dan gelombang tsunami. Kalau kamu di pantai bisa mengetahui bagaimana gelombang angin dan gelombang tsunami. Kalau gelombang angin itu airnya berputar-putar. Ya. Jadi seperti yang dinaiki oleh para peselancar itu. Nah, sementara gelombang tsunami itu tubuh seluruh air bergerak. Jadi pergerakannya merata. Hanya satu ujung, nah sini rata semua, tidak bergulung-gulung seperti ini. Oke. Tapi kalau kamu berada di tepi pantai nggak akan terlihat, nggak bisa melihat. Kalau di atas drone atau pesawat, helikopter akan terlihat. Maka untuk seperti itu kamu tandai saja ketika terjadi gempa, kemudian ada ombak besar ataupun air yang surut, maka segera tinggalkan area pantai. Baik, tindakan tanggap bencana gempa bumi. Saat berada di rumah, berlindunglah di bawah meja atau kolong tempat tidur untuk sementara. Lindungi kepala dengan bantal. Jika bangunan cukup kuat, tetaplah berada di dalam rumah. Jika bangunan tidak kokoh, berlarilah keluar, dan jika memungkinkan tetap melindungi kepala dengan bantal. Saat kamu berada di dataran tinggi, segera jauhi tempat tersebut, karena gempa bumi bisa menimbulkan longsor, maka akan berbahaya bagi kamu semua. Saat berada di bangunan seperti sekolah, jika bangunan kokoh, tetaplah berada di dalam kelas dan berlindung di bawah meja. Jika bangunan rawan ambruk, segera keluar menuju tempat terbuka dan tetap melindungi kepala. Bisa pakai tas, bisa pakai tangan, dan sebagainya. Saat berada di kendaraan, ketika segera berhentilah di tempat terbuka. Jangan berhenti di jembatan karena rawan runtuh. Saat berada di luar ruangan, hindari tiang listrik, papan reklame, dan sejenisnya. Segeralah lari ke tempat terbuka. Tindakan tanggap bencana gunung berapi dan tindakan tanggap bencana tsunami. Saat terjadi letusan gunung berapi, segera jauhi gunung dan jauhi jalur awan panas. Gunakan masker untuk melindungi terhirupnya debu panas. Hindungi mata dari debu, dari abu dengan kacamata. Masuk ke ruang bawah tanah atau bunker jika tersedia. Gunakan pakaian lengan panjang, celana panjang untuk menghindari kontak antara kulit dan debu. Saat terjadi tsunami, jika Anda berada di pantai, segera menjauh dari pantai. Dan jika kamu di pantai melihat bahwa ada gempa, kemudian air surut tiba-tiba, sedapat mungkin menjauhi pantai menuju tempat yang lebih tinggi, karena itu adalah tanda-tanda terjadinya tsunami. Ya. Kemudian untuk hidrosfer dan atmosfer, materi akan menyusul pada pertemuan besok. Sampai jumpa kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjakan evaluasi setelah ini, karena di sana ada evaluasi dari bab yang kemarin.